Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nasta'bihi wa nashkuru wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ma ba'athahu rahmatan lil alamin. Hadiyahu basyira wa nadhira balagha risalata wa antal amanata wa nashal ummah. Shalawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala kulli rasulin arsala amma ba'd. Faya ibadallah usikum wa nafsi bittaqwallahil aliyyil alim. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hadirin kaum muslimin jamaah sholat Idul Fitri pagi hari ini yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini adalah hari Idul Fitri, hari untuk mengumandangkan takbir, mengagungkan dan membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah lebih besar dari segala kekuatan yang ada di alam ini. Allah lebih besar dari kesewenang-wenangan para penguasa yang sewenang-wenang dan dari kesombongan orang-orang yang sombong. Allah lebih besar dari kepungahan orang-orang yang berduit dan memegang kekuasaan. Jika kita melihat dunia bersinar di hadapan kita dan segala permainan kita condong kepadanya, maka ingatlah bahwa Allah itu maha besar. Kita melihat seorang tiran lalu terlintas dalam pikiran untuk menundukkan kepala dan membungkukkan punggung di hadapannya, maka ingatlah bahwa Allah itu maha besar. Islam telah mengajarkan takbir kepada kita. Saat adzan kita mengucapkan takbir, membesarkan asma Allah. Saat iqamah kita mengucapkan takbir, saat hendak memulai sholat kita mengucapkan takbir, saat bayi di lahiran kita mengucapkan takbir di telinganya, saat menyembelih hewan kita mengucapkan takbir, saat terjun di medan lari kita mengucapkan takbir. Pada hari seperti saat ini kita mengucapkan takbir keras-keras, membesarkan asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, saat ini adalah hari Idul Fitri. Kita tidak lagi berpuasa dan kita bergembira seperti kegembiraan orang yang sedang berbuka puasa. Dan kita sedang menunggu kegembiraan yang lebih besar lagi, yaitu saat bersua Allah. Rasulullah SAW pernah bersabda, orang yang berpuasa itu mempunyai dua macam kegembiraan yang dirasakannya, yaitu saat berbuka puasa dia bergembira dengan makanannya, dan jika bersua Tuhannya dia bergembira dengan puasanya. Hari raya bagi kita orang Muslim memiliki dua makna yang agung. Makna rohani artinya hari raya berkaitan dengan makna-makna iman seperti ini. Adapun makna insani agar manusia tidak lupa saudaranya, agar dia tidak bergembira sendiri, agar dia tidak egoistis. Pada Idul Fitri Islam mensyariatkan zakat fitrah. Zakat ini diwajibkan Rasulullah SAW atas semua orang, yang besar maupun kecil, dengan ukuran satu sok bahan makanan.
Hal ini dimaksudkan sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala kotoran dan sekaligus sebagai santunan bagi orang-orang miskin, mencukupi kebutuhan para pengemis agar mereka tidak meminta-minta pada hari ini. Dua tujuan yang pokok dari zakat fitrah ini telah dinyatakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan yang kotor, serta untuk memberikan makanan bagi orang-orang miskin. Siapa yang mengeluarkannya sebelum sholat, maka itu merupakan zakat yang diterima. Dan sebaliknya, siapa yang mengeluarkannya setelah sholat, maka itu merupakan sedekah. Bukan termasuk akhlak Islam jika kita makan hingga tertawa, terbahak-bahak, tidur pulas, memenuhi meja makan dengan makanan dan minuman yang lezat dan nikmat. Sementara di sekitar kita banyak orang-orang yang kelaparan, tidak mendapatkan sesuatu makanan untuk mengganjal perutnya. Kalaupun yang demikian ini masih bisa ditolerir pada hari-hari yang lain, maka hal itu tidak diperdulikan pada Idul Fitri, hari raya yang semestinya semua orang Muslim bergembira karena itulah disyariatkan zakat fitrah pada Idul Fitri sebagai wujud kasih sayang terhadap orang-orang miskin dan untuk mencukupi kebutuhan mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaknya setiap diri mempersiapkan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Para hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, ketahuilah bahwa Allah pernah menyebutkan kisah para pemetik kebun yang tidak membayar zakat dari hasil kebunnya, sehingga Allah membinasakan hasil panen mereka sebelum dipanen sebagai hukuman bagi niat mereka yang buruk. Di dalam firman-Nya, inna balawnahum kama balawna ashabal jannah idza aqsamu la yasrimunaha musbihin. Sesungguhnya kami telah mencobai mereka musyrikin Mekah sebagaimana kami mencobai pemilik kebun ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasilnya di pagi hari. Para ahli tafsir menceritakan bahwa dulu ada seorang lelaki di zaman sebagai pemilik kebun yang ada di masa setelah Nabi Isa alaihissalam. Dulunya ia suka memberi zakat kepada kaum fakir miskin. Ia berkata, harta ini adalah milik Allah dan aku diperintah mengeluarkan sebagian daripadanya sebagai zakat yang harus diserahkan kepada kaum fakir miskin. Maka ia mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya untuk mereka. Setiap pemilik kebun saling menganjurkan untuk mencantuni kaum fakir miskin dari hasil kebun mereka masing-masing. Mereka adalah orang-orang soleh. Setelah mereka tiada, anak cucu mereka tidak mau mengeluarkan zakat dari hasil kebunnya. Bahkan mereka bersumpah bahwa mereka akan memetik hasil kebunnya masing-masing pagi hari secara sembunyi sebelum orang lain bangun. Anehnya, ketika mereka tiba di kebun mereka masing-masing, maka mereka tidak mendapati hasil yang mereka inginkan karena Allah telah mengirim api ke tengah kebun mereka sehingga menghancurkan semua hasil tanaman mereka.
maka mereka menyesali perbuatan mereka. Tetapi apa guna penyesalan kalau suatu malapetaka sudah terjadi? Para hadirin jamaah sholat Idul Fitri yang berbahagia, sebaliknya kisah para pemetik kebun di atas dijadikan pelajaran yang baik bagi kita, bahwa dunia akan fana dan para pemilik akan fana juga. Karena itu, jika engkau berziarah kubur, maka ingatlah bahwa engkau pada suatu hari akan mati juga, seperti para penghuni kubur yang ada di hadapanmu. Seorang penyiar berkata, wahai orang yang dilupakan oleh dunianya dan harapannya, ketahuilah bahwa kematian datangnya tiba-tiba dan kubur adalah kotak amal. Itulah kisah orang-orang yang menahan diri Allah dari orang-orang yang berhak, karena Allah Maha mengetahui segala mekar jahat yang disembunyikan dalam hati setiap orang. Pada waktu itu Allah mengirim Jibril di malam hari untuk membinasakan kebun milik mereka, seperti yang disebutkan dalam firman-Nya, fatofa 'alaiha ta'ifun min rabbika wa hum na'imun fa'asbahat kasodin. Lalu kebun itu diliputi malapetaka yang datang dari Tuhanmu ketika mereka sedang tidur, maka jadi kebun itu hitam seperti malam yang gelap gulita. Maka kebun mereka binasa karena terbakar di malam hari, sehingga tidak berbekas sedikit pun di pagi harinya. Ketika mereka tiba di pinggir kebun mereka, maka mereka bingung, sehingga mereka saling bertanya, apakah ini kebun kami? Bukankah kemarin kami tinggalkan kebun kami dalam keadaan indah dan dalam keadaan banyak buahnya? Kami tidak yakin bahwa ini kebun kami. Mungkin kami tersesat jalan. Kata yang kedua, memang ini adalah kebun kalian, tetapi kalian tidak memperoleh hasilnya karena kalian ingin menolak orang-orang fakir miskin. Inilah balasan dari niat kalian yang tidak baik terhadap mereka. Maka mereka saling menyalahkan. Kemudian mereka berkata, sesungguhnya kami telah berbuat zalim. Kemudian mereka menyesali dosa-dosa mereka dan berharap mendapatkan ganti dari Allah. Kata mereka, semoga Tuhan kami memberi ganti kebun kami dengan yang lebih baik, dan kami sangat berharap bantuan Tuhan kami. Maka dengan penyesalan mereka, Allah menyuruh Jibril menjadi kebun mereka yang terbakar menjadi kebun yang subur, sehingga mereka dapat memenuhi hasil panen kebun mereka lebih banyak dan lebih baik. Maka sejak saat itu mereka tidak berani menyakiti dan mengurangi hak-hak kaum fakir miskin. Wala anjabul akhirati akbar. Seperti inilah siksa dunia, dan sesungguhnya siksa akhirat lebih besar jika mereka mengetahuinya. Allah menunjukkan bahwa siksa Allah di akhirat yang disediakan bagi orang-orang kafir lebih berat dan lebih menyakitkan dari siksa di dunia. Karena itu hendaknya setiap orang di antara kita menjadikan kisah di atas dan kisah-kisah lainnya sebagai pelajaran yang baik, agar kita tidak melakukan yang menyebabkan Allah murka. Ingatlah sebuah pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Aqimi to'ama, wasilil arhama, wasilil filaili, wan nasu biyamin sadqul jannata bisalam." Berilah makan kepada orang lain, sambunglah tali kerabat, lakukan sholat di malam hari. Ketika manusia sedang tidur, pasti kamu akan masuk dalam surga dengan damai.
Yang terakhir, sebagai penutup dari podcast ini, semoga Allah berkenan memberi ampun kepada kita, amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kabira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-hayata fil abrari was-surur wa dha'afa lil-muttaqina jazilal ujur wa kamala dhiyafata fi yaumil idil umumil mu'minina bisadihil maskur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-mulku wa wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nala bi fadlihi ma lam yanalhu muqarrabun ila rasulih muqarrabun ma'ruf. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi alladzina kanu yarjuna tijaratan qabul wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhal ikhwan, ittaqullaha wa'lamu ya ikhwani rahimakumullah anna yawmakum hadza yawmun adhim yatajallallahu fihi ala ibadihi min kulli mu'min wa musafir fayubahilakum al-harikata wa antum mukaththiruna fihi idhara sya'abihi fi kulli makanin wahid. Faqala Allah ta'ala wa lam yajal ila nalima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi wa tabi'in wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa anil dhalal wal jalal wal fasad wal munkar wal khawfa wal wabal wal sujud wal mukhalifata wa syaddaida wal amrad wal mihan wal fitnah ma dhara minha wa ma batal min baladina hadha al-awsar wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaru